Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan melanjutkan materi kita. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas alat-alat optik. Namun, kita khususkan di pembahasan tentang mata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, sains itu menyenangkan. Baik, apa sih yang perlu kita pahami terkait mata? Tentu adalah bagian-bagian dari mata. Di sini saya sudah menyajikan gambar bagian-bagian dari mata, dan di sebelah sini ya, atau sebelah kanan itu adalah penjelasan tentang bagian mata tersebut. Yang pertama ada yang dikenal dengan kornea mata. Nah, kornea mata yang ini ya. Fungsinya atau definisinya adalah lapisan terluar mata yang dilapisi selaput bening dan berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi bagian mata. Nah, jadi letaknya paling depan. Kemudian ada yang dikenal dengan iris. Nah, ini iris ya. Nah, yang berwarna hijau. Kalau di gambar saya, selaput tipis yang membentuk celah lingkaran dan berfungsi memberi warna pada mata. Nah, jadi kalau matanya berwarna biru ya, yang sering kita lihat dari orang barat, nah, maka pasti irisnya yang berwarna biru. Kemudian ada pupil. Nah, pupil ini adalah celah lingkaran yang dibentuk iris dan berfungsi mengatur banyaknya atau mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu pupil ya, sehingga pupil itu bisa membesar dan mengecil. Kemudian ada lensa mata, lens ya, yang berbentuk cembung, elastis dan bening dan berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan di retina. Jadi dibiaskan masuk menuju ke retina ya. Jadi kita bisa melihat karena cahaya itu ya dibiaskan dan jatuh di retina. Kemudian apa itu retina? Nah, retina yang ini ya, yang bisa dilihat sekarang adalah tempat jatuhnya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada aqueous humor ya, ini aqueous humor yang ini adalah cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Nah, di sini ada cairannya yang namanya aqueous humor. Kemudian ada otot siliar. Nah, ini siliar muscle yang berwarna biru ya, yang membantu mata itu bisa bergerak atau berakomodasi ya, mengatur cembung pipinya lensa mata dan yang mengatur jarak fokus lensa mata. Kemudian saraf mata, optic nerve. Nah, ini berfungsi meneruskan rangsangan bayangan yang jatuh di retina menuju ke otak untuk diterjemahkan. Nah, dengan diterjemahkannya di otak maka kita tahu benda apa yang sedang kita lihat, warna apa yang sedang kita lihat, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui di mata. Yang pertama, bayangan yang dibentuk oleh mata itu sifatnya selalu nyata, terbalik, dan diperkecil. Tolong dipahami ya. Nah, ini bayangan yang selalu dibentuk oleh mata kita. Kemudian daya akomodasi mata, nah ini sempat saya singgung tadi, adalah kemampuan mata untuk mencembung dan memipihkan lensa mata. Selanjutnya, ketika mata dalam keadaan cembung minimum atau paling pipih, untuk melihat sesuatu pada jarak paling jauh yang masih dapat dilihat oleh mata atau masih dijangkau titik jauh mata, maka dikatakan mata tidak berakomodasi. Namun ketika mata dalam keadaan cembung maksimum untuk melihat sesuatu pada jarak yang paling dekat atau titik dekat mata yang masih dapat dilihat oleh mata, dikatakan mata berakomodasi maksimum. Nah, yang lebih penting lagi ketiga istilah ini ya, karena nanti tentu akan digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui kekuatan lensa yang harus digunakan. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut. Apa itu? Yang pertama, titik dekat mata atau dikenal dengan istilah puntum proximum, disingkat dengan PP, adalah titik terdekat yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Yang kedua, titik jauh mata atau dikenal dengan istilah puntum remotum, disingkat dengan PR, adalah titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Dan yang terakhir adalah untuk mata normal ya, ini istilahnya untuk mata normal atau emitropi, PP-nya titik dekatnya 25 cm ya, sama dengan 25 cm, sedangkan titik jauhnya itu tak terhingga. Ini berlaku untuk mata. Nah, dua istilah yang ada di atas ini yang harus betul-betul dipahami, PP dan PR. PP itu titik dekat, PR titik jauh. Oke. Nah,
berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, maka selanjutnya kita akan membahas cacat pada mata. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah rabun jauh atau istilah lainnya miopi. Ini tentu sudah sering kita dengar ya. Nah, apa sih itu rabun jauh? Rabun jauh itu penderitanya dapat melihat benda yang dekat tetapi tidak dapat melihat benda yang jauh. Ya, namanya saja rabun jauh ya. Nah, untuk penderita miopi, titik dekatnya itu lebih kecil dari 25 cm puntum proximumnya. Sedangkan titik jauhnya puntum remotum itu sama dengan jarak tertentu. Jadi dia hanya bisa melihat benda itu di jarak tertentu saja ya. Nah, jika ditambah lebih jauh maka dia akan rabun, tidak bisa melihat. Nah, untuk penderita miopi, mengapa dia bisa tidak dapat melihat benda yang berada pada titik jauh tertentu? Itu karena bayangannya jatuh di depan retina. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bayangan itu dapat kita lihat ketika cahayanya jatuh tepat di retina kita. Namun karena orang ini menderita miopi sehingga bayangannya justru jatuhnya di depan retina. Nah, untuk membantu penderita miopi maka tentu harus menggunakan lensa cekung yang sifatnya divergen. Nah, apa itu divergen? Mengumpulkan cahaya ya. Ini sudah kita bahas. Mohon maaf, menyebarkan cahaya. Nah, kalau konvergen mengumpulkan, divergen menyebarkan ya. Nah, sehingga dengan bantuan lensa cekung ini, cahaya yang masuk ini ya, gambarannya itu akan diteruskan ya, divergen, disebarkan sehingga cahayanya tepat jatuh di retina dan orang ini mampu melihat, membantu melihat atau mengurangi sedikit rabun jauhnya ya. Nah, jadi membantu penderita rabun jauh dengan menggunakan kacamata lensa cekung. Nah, yang terpenting tentu ketika pembuatan lensa yang harus diketahui adalah kekuatan dioptri lensanya. Nah, untuk mengetahui kekuatan dioptri lensanya, cara mengetahui P-nya itu sama dengan minus 100 per PR. PR itu adalah titik jauh ya. Jarak berapa dia dapat melihat? Nah, dari sini si pembuat kacamata dapat membuatkan kacamata yang tentu dengan lensa cekung karena dia miopi ya. Dia harus memiliki atau dibantu dengan lensa yang bersifat divergen ya, atau menyebarkan. Selanjutnya adalah cacat mata rabun dekat atau istilahnya hipermetropi. Nah, penderita hipermetropi itu dapat melihat benda jauh tetapi tidak dapat melihat benda yang dekat, sehingga titik dekatnya lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya tak terhingga. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena penderita rabun dekat itu bayangannya justru jatuhnya di belakang retina, jadi juga tidak tepat di retina. Sehingga untuk membantu penderita hipermetropi itu dibantu dengan lensa cembung yang sifatnya konvergen. Konvergen itu mengumpulkan cahaya. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya. Di sini lensanya cembung sehingga cahaya itu dikumpulkan dan jatuhnya tepat di retina, tidak di luar retina, sehingga membantu penderita hipermetropi ini ya. Nah, yang terpenting bagaimana dengan kekuatan lensanya, cara mencari kekuatan lensanya. Nah, di sini tertulis juga ya. Tolong diperhatikan di slide sebelumnya juga. Di sana juga tertuang jarak bayangan sama dengan minus PP. Tentu berbeda ya. Saya ulangi di sini tadi. Untuk yang miopi, jarak bayangan sama dengan minus PR dan jarak benda itu tak terhingga. Sedangkan untuk hipermetropi, jarak bayangannya minus PP. Minus PP itu minus titik dekat dan jarak bendanya sama dengan 25 cm. Sehingga untuk mengetahui kekuatan lensanya itu dapat diperoleh dengan rumus 100 per S dikurang 100 per PP. PP itu titik dekatnya. Oke? Dipahami? Kita lanjut ke cacat mata tua atau sering dikenal dengan presbiop. Nah, penderita presbiop ini sulit melihat benda yang jauh dan dekat ya, sehingga titik dekatnya lebih besar dari 25 dan titik jauhnya jarak tertentu. Jadi kedua-dua dialami. Nah, untuk mengoreksi presbiop maka tentu harus menggunakan, karena tidak bisa melihat yang jauh dan dekat juga, harus menggunakan lensa rangkap yang dikenal dengan bifokal
yaitu lensa atas cekung dan lensa bawah cembung. Nah, ini sering kita lihat ya, lensanya rangkap. Kemudian yang selanjutnya adalah astigmatis. Nah, astigmatis disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini dikarenakan kornea berbentuk sferis dengan bagian silindris bertumpuk. Nah, yang terakhir adalah katarak atau glaukoma. Oke, itu terkait cacat mata. Selanjutnya kita akan coba satu contoh soal ya. Nah, bunyi soalnya adalah Reni yang menderita rabun dekat. Nah, rabun dekat tadi hipermetropi, mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, yakni 25 cm, maka berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni? Kita harus tahu apa dulu yang harus diketahui ya, sesuai dengan penyelesaian soal-soal di IPA, perhitungan di IPA. Nah, yang diketahui adalah yang pertama S. S itu adalah jarak ya, jarak benda 25 cm. S aksennya, ini menderita rabun dekat sehingga S aksennya 50 cm ya. Tanda negatif ini kita berikan di sini hanya positif yang dituliskan. Nah, kita berikan tanda negatif, ini menunjukkan bayangannya bersifat maya. Artinya dia di depan lensa. Nah, yang ditanyakan P-nya. Bagaimana cara mencari P? Cara mencari P untuk penderita rabun dekat itu rumusnya 1/f ya untuk satuan meter, 100/f untuk satuan centimeter. Oke, untuk mencari F ya kita masukkan rumus lensa ya, yang 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita substitusi, S-nya 25, S aksennya itu 50 cm. Kita masukkan ya. Kenapa bisa berubah minus? Nah, karena S aksennya minus ya. Jadi yang plus ini jadi minus. Jadi 1/f sama dengan 1/f sama dengan 1/25 dikurang 1/50, ditambahkan penyebutnya, 50 dibagi 25 dapat 2, 2 kali 1 2, 50 bagi 50 dapat 1, 1 kali 1 1, sehingga 1/f sama dengan 2 dikurang 1/50. Diperoleh 1/f sama dengan 1/50. Kita kali silang, F kali 1F, 1 kali 50, 50, sehingga F diperoleh 50 cm. Jika kita ingin menggunakan rumus 1/f, maka 50 cm ini kita bagi 100, atau kita ubah ke dalam satuan meter. Cm ke meter itu dibagi 100, dapatkan 0,5. Jadi P sama dengan 1/f, 1/0,5, diperoleh 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni adalah 2 dioptri. Demikian pembahasan materi kita terkait alat-alat optik, khususnya pembahasan tentang mata. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.